AHY kita katakanlah berhenti mayor. Kalau dia terus sekarang, dengan umur berapa dia sekarang ini? Umur 44. Kira-kira dia bintang 1 lah. Iya. Ya, bisa Iya. bintang 1 dia. Nah, teman-temannya kan juga yang satu angkatan sama dia atau generasi di bawah dia, ini kan juga naik. Iya. Merindukan juga ini AHY menjadi pimpinan. I see. Ya. Iya. Sementara kalau kita bicara Andika, teman-temannya kan udah pensiun semua. Iya. Ya. Artinya apa? Efeknya itu kecil. I see. Nah, kalau AHY itu efeknya pasti besar. Artinya untuk memenangkan pemilu ini, pilpres ini gitu loh. Nah, saya Kan nggak boleh berpihak mereka. Paling tidak netral gitu. Menjaga kita jangan kan sampai. begini. Kita dari dulu bilang nggak berpihak, tapi kan di belakang berpihak semua. Oh ya, ada satu soal. Kan banyak kalangan misalnya jenderal ya, yang merasa berkeberatan tuh. Kalau AHY yang jadi wakil presidennya, masa kami diperintah oleh mayor nantinya? Karena biasanya salah satu tim inti itu kan purnawirawan TNI Polri kan, yang katakanlah ya pangkatnya jenderal-jenderal. Tim inti siapa nih? Kenapa? Tim inti? Tim inti kampanye kan biasanya nanti kan ada yang begitu-begitu biasanya. Kan dulu ada Joko Santoso, ada siapa-siapa kan. Udahlah itu kan udah rahasia umum tuh yang namanya Pak Jokowi ada Bravo 5, ada Cakra 19, itu kan jenderal TNI semua kan. Nah, ketika kemudian yang mereka yang harus gimana dong? Jadi begini, pendekatan itu kita bisa apa kan? Ditiadakan juga nggak bisa. Tetapi kan bisa diminimalisir. Okay. Misalnya begini, AHY kita katakanlah berhenti mayor. Iya. Kalau dia terus sekarang, dengan umur berapa dia sekarang ini? Umur 44. Kira-kira dia bintang 1 lah. Iya. Ya, bisa Iya. bintang 1 dia. Nah, teman-temannya kan juga yang satu angkatan sama dia atau generasi di bawah dia, ini kan juga naik. Iya. Merindukan juga ini AHY menjadi pimpinan. I see. Ya. Iya. Sementara kalau kita bicara Andika, teman-temannya kan udah pensiun semua. Iya. Ya. Iya. Artinya apa? Efeknya itu kecil. I see. Nah, kalau AHY itu efeknya pasti besar. Oke. Ya. Anak muda, kemudian teman-temannya masih aktif semua di angkatan, bukan hanya angkatan darat, di Polri, di mana-mana. Oke. Itu sangat besar. Artinya untuk memenangkan pemilu ini, pilpres ini gitu loh. Nah, saya Kan nggak boleh berpihak mereka. Paling tidak netral gitu. Menjaga kita jangan kan sampai. begini. Kita dari dulu bilang nggak berpihak, tapi kan di belakang berpihak semua. Itulah susahnya kita ini ya. Jadi kita ini selalu ngomong di depan, ya kan? Manifestnya tidak berpihak, tapi latennya berpihak kan gitu. Iya. BUMN juga begitu. Begitu kan BUMN itu dulu hadir untuk negeri kan.
begitu menjelang pemilu bukan lagi hadir untuk lagi satukan negeri. Karena Pak Jokowi satu kan waktu itu. Satukan negeri. Ya itulah. Oke, jadi itu ya. Jadi jangan khawatir juga. Tapi Bang, di sini saya berusaha bikin polling, ya kan? Dan polling di Era Channel ini yang nggak direkayasa, ya kan? Pokoknya mereka kan terserah mau ngisi apapun karena kita nggak bisa kontrol kan? Nah, saya berusaha bikin polling, memasukkan siapa calon-calon wakil presidennya Anies. Di RH Channel ini Anies jagoan sekali soalnya susah. Dilawankan siapapun dia nggak pernah kalah gitu. Contoh ya, misalnya saya bikin polling, apakah Anda puas dengan kepemimpinan Anies di Jakarta selama 5 tahun? Yang voting tuh 80.000 itu. Kalau survei biasa kan cuma 1.200 kan? Ini 80.000. Tapi kita tidak berpretensi itu ini adalah survei yang representatif dengan metode ini kan polling saja. Yang sangat puas tuh 81%, Bang. Dari 80.000. Iya. Dari 80.000. Yang puas 8%, yang biasa saja 6%, sangat tidak puas 3%, tidak puas 3%. Jadi kalau kita gabungkan sangat puas yang 81 dan puas 89. Kalau 90 itu angkanya kan excellent. 80 ke atas ya very good lah. Kira-kira nilainya kan masih tetap A juga. Nah ini kalau kita bicara mengenai tingkat kepuasan terhadap Anies. Kalau kita bicara mengenai calon wakil presidennya Anies, saya berusaha memasangkan di antara 3 nama yang di sini paling populer. Jadi yaitu Anies AHY, Anies Gatot, dan Anies Ridwan Kamil. Tapi karena ternyata yang paling populer itu Gatot dan AHY, saya ambil 2 saja, yaitu head to head Anies. Saya pasangkan 4 rupanya. Anies AHY, Anies Ridwan Kamil, Anies Sandiaga Uno, dan pasangan lain. Kenapa saya ambil ini AHY, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno? Karena konon berdasarkan survei mereka itu di saf kedua. Kan AHY, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno kan begitu. Saf pertama Ganjar atau Prabowo, Anies kan begitu. Nah, ternyata Anies AHY itu dari 66.000 yang voters yang ngevote, Anies AHY itu 65%. Anies Ridwan Kamil 17%, Anies Sandiaga Uno 7%, dan pasangan lain tidak saya spesifikkan karena nggak mungkin 11%. Jadi memang Anies AHY. Ya, tetapi ketika kita hadapkan kepada Gatot Nurmantio yang sosok yang paling populer dalam survei di sini, karena Gatot mengalahkan semua calon wakil presiden yang disebut, itu ketika di head to head-kan dengan AHY, ternyata Gatot Nurmantio menang dengan 61% kalau tidak salah. Jadi Anies AHY itu 39%. Ntar saya masih scrolling. Kemudian kalau tidak salah Anies Gatot 61%. Nah, jadi ada kesan sebenarnya paling tidak ya dari survei ini, saya tidak bisa mengatakan dari yang lain ya. Itu mereka menganggap bahwa Anies Gatot justru lebih menjamin, lebih kompatibel dibandingkan Anies AHY. Mungkin mereka aspek senioritas, aspek AHY masih nomor 2 ya. Iya. Gitu. Gimana, Bang? Ya jadi begini, ya logik saja kalau orang bicara Anies Gatot itu lebih tinggi dari AHY ya. Karena orang bicara dari segi masih terikat dengan senioritas TNI-nya kan gitu. Nah, jadi sekarang begini Pak Refli, kalau kita bicara Anies dengan PKS, calon PKS, itu kan istilahnya jeruk makan jeruk itu kan? Iya. Ya di situ sudah tidak menambah suara, gitu. Suara Anies kan dengan suara PKS itu nggak beda. I see. Jadi kalau kita ambil wakil presidennya dari PKS, ya akhirnya penambahan suara Anies dari mana? I see. Iya kan? Oke, tapi PKS sudah selesai kan pembicaranya. Kita bicara Gatot. Rupanya di sini 42.000 yang voting, Anies AHY itu 37%, Anies Gatot 63%. Ya problemnya begini, kan kembali lagi Gatot ini nggak punya partai. I see. Jadi dasar dia untuk didukung calon wakil presiden itu apa? Kan tadi kan sudah dibilang Nasdem,
kemudian PKS, sama Demokrat udah sepakat presidennya kan? Artinya selesai untuk Anies. Selesai. Dan untuk wakil presidennya? Wakil presiden itu apakah harus dari dua partai itu? Apakah bisa orang lain? Saya kira dari dua partai itu nggak mungkin. Itu masalahnya kan? Itu masalahnya. Oke. Jadi kalau memang dari dua partai, karena saya lihat Gatot pun nggak pernah main ke Nasdem juga. Pernah nggak pernah? Karena gini, untuk calon presiden, wakil presiden ini, Nasdem sudah melepaskan itu menjadi otoritasnya Anies lah. Oh sih. Silakan Anies bicara dengan PKS, Anies bicara dengan Demokrat. Ya. Siapa dari hasil pembicaraan mereka yang mereka tetapkan sebagai calon wakil presiden. Nah mungkin nanti dikonfirmasi, dibawa ke Ketua Umum Nasdem, lalu dipertimbangkan kita cocok nih. Jalan kan gitu. Ya. Jadi memang masalahnya kalau saya jadi calon presiden, saya sih tidak mau cari orang yang lebih senior dari saya. Karena secara psikologis kan gak enak juga ngatur-ngaturnya nanti ya. Iya. Kecuali chemistry-nya jalan banget ya. Kalau chemistry-nya jalan banget atau senior tapi nggak ikut cawe-cawe. Ya. Kayak Pak Maruf Amin dengan Pak Jokowi ya. Gitu. Ya. Ini ada juga ya. Mana yang Anda pilih dari pasangan di bawah ini? Saya bikin juga 52.000 yang votingnya. Anies AHY, Anies Gatot, Anies Hovifah, Anies Sandiaga Uno dan Anies Yeni Wahid. Jadi saya bikin acak-acak begitu. Kenapa saya bikin Hovifah? Karena salah satu masukannya adalah Anies ini membutuhkan kan kita ini bicara teritorial yang banyak votersnya, which is Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Jawa Barat, oke. Tapi Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama Jawa Timur itu kan battle. Hovifah dong, ya kan? Dia NU kan, kira-kira begitu. Jadi Islam modernis sama Islam tradisional gitu. Tapi ternyata begitu kita polling di sini, Anies AHY itu dapat dari 52.000 dapat 27%, Anies Gatot 61%, Anies Hovifah 4% saja, Anies Sandiaga Uno 6%, Anies Yeni Wahid 2%. jadi memang rupanya mereka pro Gatot dan AHY di sini, gitu. Dan Gatot menang dengan semua calon wakil presiden ketika dihadapkan. Tapi sekali lagi ini kan preferensi yang bahkan saya sebutkan, misalnya menurut Anda siapa cawapres terbaik buat Anies? Gatot Nurmantio 56.000, Gatot Nurmantio 86%, Hovifah 9%, Lanyala Mataliti 2%, Erick Thohir 3%. Kemudian ketika Gatot Nurmantio dihadapkan pada Andika Perkasa, Airlangga Hartarto, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, itu Andika Perkasa 10% dengan voters 37.000. Airlangga Hartarto 1%, Gatot Nurmantio 82%, Ganjar Pranowo 5%, Puan Maharani 2%. Bahkan iya, jadi betul-betul Gatot semua ini. Ketika Gatot dihadapkan pada Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Hidayat Nur Wahid, Muhaimin Iskandar, ada Hidayat ya. 53.000 yang voting, Gatot Nurmantio 75%, Ridwan Kamil 14%, Sandiaga Uno 7%, Hidayat Nur Wahid 3%, Muhaimin Iskandar 2%. Kenapa saya taruh Muhaimin Iskandar? Karena saya melihat bahwa in worst scenario Nasdem dan PKB bisa maju. Karena Nasdem 59 kursi, PKB 58. Jadi 117 itu bisa maju mereka berdua. Persentase 20% dapat sudah gitu. Makanya dan pasti kalau Muhaimin digandeng Anies pasti mau kan, kira-kira begitu. Karena dia punya peluang untuk tampil kan sebagai calon wakil presiden. Nah, saya juga kemudian membuat poll, menurut Anda siapa cawapres terbaik buat Anies? 56.000 voting, AHY, Gatot dan Rizal Ramli serta Salim Segap Al-Jufri kan ketua kan? Dewan Suro. Jangan-jangan Salim Segap yang dia ajukan itu bukan Saiku ya. Oke. AHY 31%, Gatot Nurmantio 58%, tipis ya. Rizal Ramli 6%, Salim Segap Al-Jufri 4%. Jadi di mana-mana yang menang Gatot memang di sini. Tapi sekali lagi ya, kalau memang komunikasi politiknya saja tidak ada, karena so far
Anies sepertinya baru datang ke Demokrat ya? Setelah dideklarasi Baru Demokrat. dia Demokrat. PKS belum kan? Belum. Oke. Ya saya kira beginilah, kalau PKS kan walaupun tidak secara terbuka, tapi kan PKS sama Anies itu kan sebenarnya nggak bisa dipisahkan. I see. Ini soal bahasa ya, soal language ya, saudara saya. Kadang-kadang kita ini ya selalu gara-gara politik kadrun, cebong, kampret ini kadang-kadang politik gak asik kadang-kadang. Padahal biasa aja. Biasa. Orang kan punya orientasi, punya preferensi kan. Iya. Orang begitu melihat Hamdan Zulfa yang HMI tiba-tiba Zulfan Lindan yang HMI tiba-tiba menjadi anggota PDIP, terpilih pula jadi anggota DPR, orang bingung. Abang HMI kan? HMI tahun berapa? Saya ketua umum tahun 82-84 di Jakarta. Ketua umum HMI 82-84. Sebelum atau sebelum siapa, sesudah siapa? Waktu itu kalau sebelum Kaban ya. Setelah Kaban. Saya dulu baru MS Kaban. Oke. Sebelumnya siapa? Sebelumnya ada Sahroji ya dari UI, dari Fakultas MIPA UI. Oke. Tapi yang ini ya, yang Dipo ya? Ya Dipo. Yang Dipo ya, karena sejak tahun 80-an kan Egy Sujana kemudian. Wah, itu di atas 84 itu. Di atas 84 ya, yang soal azas tunggal ya. Azas tunggal ya. Jadi beliau ini adalah ketum HMI. Tapi ketum HMI yang diaspora ke Baitul Muslimin. Tapi ke Nasdem. Jadi memang Abang melihat HMI salah satu faktor buat Anies juga. Karena Anies kan HMI kan, walaupun dia HMI-nya MPO, tapi kan kalau sudah alumni kan nggak ada MPO semuanya HMI gitu. Saya kira 90% lebih lah HMI itu solid untuk Anies. Oke. Ya saya yakin gitu. Oke. Kalau kita lihat di grup-grup ya. Ya ada yang satu kadang-kadang nggak suka, itu bukan soal prinsip. Soal pertemanan, mungkin ada masalah di jalan, di tengah jalan. Oke, WA nggak dijawab. Nggak jawab. Gitu. Itu biasa. Katanya ada yang mau bikin Aswaja, grup Aswaja. Aswaja itu adalah asosiasi WA tak terjawab. Grup Aswaja. Ya kita harus pahami lah. Orang sibuk ya kan. Langsung jawab WA susah ya.